untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan kita 6 tahun berjalan. Jadi kita sudah masuk pada tahun ketiga. Ya. Karena itu sumber dana, ya tadi memang baca cukup panjang, karena semua kegiatannya dimasukkan, diambil. Ya, dengan demikian target pencapaian kita di akhir masa jabatan seorang kepala desa itu jelas. Ya. Ini yang sudah berjalan, ini yang sudah realisasi, ini yang belum. Ya. Ini yang sudah dilaksanakan, ini belum. Ini yang dilanjutkan, ini yang tidak perlu. Tetapi semua ini bergantung pada situasi dan kondisi real yang pada tahun berjalan. Sebenarnya pelaksanaan perencanaan pembangunan kita, realisasinya sudah ada kemajuan berapa persen dari rencana pembangunan 6 tahunan itu. Tetapi kendala yang paling pertama adalah kita sedang dilanda oleh COVID-19. Ya. COVID-19 ini 90% dana desa yang masuk ke rekening desa Mokel itu adalah diperuntukkan untuk BLT, bantuan langsung tunai. Ya. Mungkin tidak sampai di situ, itu mengarah kepada sebagai akibat efek daripada bencana alam yang kemarin ini, COVID-19 ini adalah desa wajib menganggarkan sesuai petunjuk Permen nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas pelaksanaan kegiatan tahun 2022, yaitu kegiatan pemulihan ekonomi. Kegiatan pemulihan ekonomi ini itu ditegaskan kepada bidang 2 pembangunan, bidang 4 pemberdayaan, dan bidang 5 itu BLT. Ya. Bidang 2 pembangunan, bidang 4 pemberdayaan, dan bidang 5 itu BLT. Ya. Itu berarti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Karena itu pada tahun 2021 ya kita memiliki Permendes nomor 20 tahun nomor 16 tahun 2020 itu menghasilkan rujukan kegiatan RKP kita di tahun 2021. Ya. Karena itu pada kesempatan yang mulia ini saya patut menyampaikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun 2021 secara keseluruhan. Bukan secara detail, tapi secara keseluruhan. Jadi DD, ADD, APBD, dan lain-lain sebagainya. Yang paling pertama ini adalah evaluasi RKP tahun 2021 sumber dana dari dana desa. Yang pertama ADD. Ya. Realisasi ADD kita itu berkisar tentang pembayaran honorarium masih berada pada 50%, tahap 1, tahap 2. Ya. Per tribulan Januari sampai Maret, April sampai Juni. Itu berarti 50%. Itu realisasinya. Itu berarti ADD kita masih ada di dalam sekitar 50% lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua DD realisasi yang pertama itu adalah penanggulangan COVID 8%. Penanggulangan COVID 8% itu masih 60%. 60% ini berkisar pada kegiatan yang dilakukan oleh tim pencegahan, ya, masih pada kegiatan dilakukan tim pencegahan. Itu berkisar, itu kegiatannya adalah penyemprotan, sosialisasi, masih pada kegiatan itu. Sedangkan yang sisa itu masih 40%. Ya. Kalau memang pada akhir tahun dana ini tidak terserap,
itu berarti kita masuk ke perubahan, masuk ke APBD setahun 2022. Ya. Tetapi kalau dalam kurun waktu teman-teman sekalian ada kegiatan, itu berarti kita serap 100%. Dan sementara 40% itu masih ada di kas. Ya. Kita sambil menunggu petunjuk. Yang kedua, BLT. BLT tahap 1 masih itu sudah 100%. BLT tahap 1 bulan Januari sampai bulan 7, bulan Juli. Itu sudah 100%. Tahap 2 baru 1 bulan yang dibayarkan kemarin. Itu BLT bulan Agustus. Ya. Kemudian yang berikut SDGs. Ya. SDGs. SDGs kegiatannya sudah berjalan, dana belum direkomendasikan untuk dicairkan. Ya. Kita sudah berulang kali proses, tapi belum realisasi penyalurannya. Karena dia berada di non-BLT. Jadi non-BLT ini yang pertama untuk penanganan kegiatan selain BLT. Ya. Itu belum realisasi. Kemudian yang berikut infrastruktur. Infrastruktur kita, pekerjaan di Paleng itu sudah 100%, sisa di Lemo. Jadi diperkirakan 86%. Ya, itu untuk infrastruktur dari dana Silpa 180 juta. Itu beberapa gambaran singkat pelaksanaan RKP tahun 2021 yang bersumber dari dana desa. Yang berikut pelaksanaan realisasi RKP yang bersumber dari APBD, APBD 1 dan APBN yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. Ya. Seperti tadi banyak dibacakan oleh Pak Ketua yang berkaitan dengan kegiatan yang bersumber dari APBD 1, APBD 2 dan APBN. Yang lainnya bersumber dari dana desa. Jadi realisasi yang bersumber dari APBD yang pertama APBD 1, ya, APBN tahun ini kita tidak ada. Ya. Mungkin ada hanya karena saya tidak tahu yang irigasi ini dari APBN. Ya. Jadi APBN kita realisasinya 100%, satu paket pekerjaan irigasi tersier pertanian itu di KUA. Kemudian dari APBD 1 itu sudah survei kemarin, saya tidak tahu mungkin akan terjadi refocusing, ya, pembatalan, karena sampai hari ini belum ada kegiatan realisasi di lapangan pekerjaan. Sudah datang survei, datang dari konsultan perencana. Ya, saya tidak tahu sampai ada perubahan kenapa, ya. Karena itu kemenangannya ada tingkat provinsi, APBD 1. Itu untuk Vaimokel. Ya. Yang dari APBD 2, ya, dari APBD 2, pemerintah kabupaten memberikan kita atau melayani kita 2 paket pekerjaan. Yang pertama Vaikeba dengan nilai pagu 1,3 tetapi realisasi 800 juta. Itu pekerjaannya sudah 80%. 80%. Ya. Kemudian yang kedua, Vairno, ya, Vairno yang kemarin
kita berusaha dan berjuang setengah mati yang bencana alam kemarin yang di Barano. Tetapi karena anggaran bencana alam terlalu sedikit, makanya itu dirujuk ke PU. Makanya PU mengucurkan dana ya sebesar hampir 900-an juta. Ya. Ya. Itu pekerjaannya itu masih ya maksud saya 100% ini kan belum ada laporan kita bahwa pekerjaan 100%. Ya. Saya tidak tahu secara fisik, ya untuk sementara kita perkirakan 80%. Ya. Sedangkan yang lain, ya, yang lain itu kita nanti upayakan, usahakan diusulkan di tahun 2022 ini. Kemudian yang berikut tentang pelaksanaan gotong royong masyarakat untuk sementara baik, ya, baik. Beberapa bulan lalu itu di Solo, kemudian di Deru, ya, kemudian sekarang yang terjadi itu di Paleng, di Lemo itu hari, di Rua, di Randang. Karena itu tentang pelaksanaan gotong royong ini, ya ini menjadi roh. Ya, ini jangan diabaikan. Jadi kalau bisa ini digencarkan terus, ya, supaya bisa menjadikan desa kita ini desa petunjuk bahwa gotong royong kita berjalan. Karena ini tidak bisa hilang. Apalah artinya? Mungkin hari ini dana desa ada, besok dana desa tidak ada. Terpaksa gotong royong. Ya. Jadi kalau bisa ini digiatkan terus, ya, terutama gotong royong untuk pembersihan lingkungan jalan umum. Apalagi sudah hadir ini kecamatan baru kita sudah mulai berjalan, dan penegasan yang paling pertama itu adalah tentang lingkungan. Ya, kebetulan Pak Ketua Seksi, Kepala Seksi ada di sini hadir bersama kita, jadi jangan main tentang lingkungan. Dan untuk menyelesaikan semua lingkungan yang kotor, yang semberabut, itu tidak lain tidak bukan, itu hanya dengan gotong royong seperti di Paleng itu. Di Paleng kemarin pemandangan yang kurang bagus terjadi pada saat kita dan teman-teman kecamatan hadir sambut baru. Saya lihat air meluap, luapan air bisa sampai ke kampung. Pas pada waktu itu juga hujan. Tapi saya patut menyampaikan ucapan terima kasih, Pak Kasih, karena respons masyarakat Paleng sangat cepat. Ya. Respons masyarakat Paleng sangat cepat. Ya. Ya, patut kami menyampaikan ini terima kasih kepada Bapak Dusun, Bapak TRW yang telah mengupayakan itu melalui gotong royong. Dan saya dengar Pak Kasih minggu depan, Sabtu depan mereka akan kerja lagi untuk membersihkan itu. Kemudian di samping itu teman-teman di RT lain itu berjalan sebagaimana biasanya. Kalau bisa itu digiatkan terus, apalagi sekarang memasuki musim hujan. Ya, memasuki musim hujan. Yang berikut PBB. Ya. Pajak bumi dan bangunan kita punya tahun 2020 itu 100%. Tahun 2021 masih 0%. Ya. Realisasi yang dimaksudkan adalah bendahara sudah bayar kalau masih ada di tangan Bapak Dusun itu belum ada persentasenya. Kalau sudah store ke dinas dan bukti sudah dari bendahara, hasil pembayaran PBB ke dinas PPKD, itu berarti baru muncul dia punya angka persen. Sementara PBB tahun 2021 masih 0. Ya. Hal itu disebabkan Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu tidak perlu merasa bahwa ini disebabkan oleh pekerjaan, sistematika kerja kita tidak bagus. Tetapi baru 2 minggu kita dapat dia punya SPPT.
seperti itu. Tapi teman-teman kita ini sangat lihai, ya. Pas bayar BLT di sini kemarin, mereka langsung berhubungan langsung dengan objek pajak, dengan subjek pajak. Dengan demikian, yang ada di tangan Pak Dusun mungkin sudah ada beberapa. Tinggal itu di store ke bendahara. Store ke bendahara untuk keluarkan rekomendasi penyaluran ADD tahap 3. Ya, ADD tahap 3. Jadi seperti itu betulnya. Kalau itu belum ada, masih nol itu jelas mereka tidak keluarkan rekomendasi di keuangan, kita akan mengalami hambatan. Ya. Karena itu mungkin forum ini yang terbaik, ya. Karena apapun bentuk PBB ini pengaruh terhadap kinerja pemerintah desa maupun kecamatan. Kalau memang kita punya sampai akhir tahun hanya 0%, jelas kita akan disorot oleh juga oleh pihak kecamatan. Kemudian galian C pekerjaan tahun 2001 masih nol. Ya. Mungkin dalam minggu ini Pak Bendahara, kalau uang yang sudah disalurkan baru lakukan penyetoran PBB galian C. Mungkin itu saja evaluasi sementara pelaksanaan RKP tahun anggaran tahun 2021.